Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita untuk malam hari ini kesimpulan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Telah kita pelajari di antara akidah yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, iman kita kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, kemudian kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sekarang kita kembali kesimpulannya agar lebih jelas. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, faslun, pembahasan hadhil aqidatus samiyah, inilah akidah yang sangat mulia, al mutadhamminatu li hadhil usulil azimah, yang mengandung pokok-pokok yang sangat agung. Dan akidah yang mulia ini tusmiru, membuahkan, limu'taqitiha, bagi yang mau meyakininya, samaratin jalilatin katsira, buah-buah yang sangat tinggi dan banyak sekali. Jadi orang bercocok tanam ingin mengharap buahnya, kita menuntut ilmu ingin berharap buahnya menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi buahnya adalah ilmu tentang masalah kita. Selanjutnya, fal imanu billahi ta'ala, maka iman kita kepada Allah Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan kita mengimani nama-nama dan sifatnya yang kemarin telah kita pelajari. Yusmiru, membuahkan untuk siapa? Lil abdi, bagi hamba yang beriman, mahabbatallah, membuahkan untuk cinta kepada Allah. Ketika kita tahu bahwasanya Allah pemberi rezeki, itu kan nama dan sifat Allah, berarti kita senang kepada yang memberi rezeki. Ketika Allah Ta'ala memberi nama dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, belas kasihan kepada hambanya yang luas sekali, dan juga tidak pernah putus rahmatnya untuk orang yang ahli surga, maka kita menjadi orang senang. Sifat Allah Ta'ala bagus sekali, sempurna, beda dengan sifat manusia. Wa ta'zimihi, dan kita akan mengagungkan Allah. Bagaimana tidak kita agungkan Allah? Semua kebutuhan ini dari Allah. Al-mujibina, yang mewajibkan lil qiyami bi amrihi, untuk melaksanakan perintahnya. Ya, ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk maslahat di hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat, maka kita senang. Dan justru perintahnya Allah Ta'ala itu tidak seperti perintah manusia. Perintahnya Allah Ta'ala disesuaikan dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Kita tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh kita dengan berbaring. Tidak ada peraturan yang dibuat oleh manusia di permukaan dunia ini yang semisal tolerannya, baiknya semisal peraturan Allah. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan hambanya, maka Allah Ta'ala yang berhak mengatur kita. Dan kalau kita dilupa, itu tidak dihukum oleh Allah. Berbeda orang ketika dia berjalan, lupa jalannya, mungkin dicegat oleh orang, Pak jalannya keliru, dihukum. Tapi kita tidak. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Nah,
maka Allah Ta'ala tidak mengantuk, dan Allah Ta'ala tidak menghukum kita ketika lupa. Wastina binawahi, dan karena nama Allah Ta'ala ini baik sekali, kita wajib menjauhi larangannya. Dan Allah Ta'ala tidak melarang kita kecuali larangan itu mesti berbahaya jika kita langgar. Lain dengan larangan manusia, timbul dari perasaan-perasaan pikiran, kadang-kala benturan. Tapi larangan Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, yang berhak untuk melarang manusia. Dan ketika orang itu melanggar larangan Allah Ta'ala karena tidak tahu, tidak dihukum. Karena tidak tahu, tidak dihukum. Tapi kalau sengaja dia dan mau tobat, diterima tobatnya. Subhanallah. Kurang apa kita ini? Yaitu kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Makanya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala menyejukkan hati. Kita keliru, tidak dihukum. Lupa, tidak dihukum kita. Wal qiyami bi amrillahi ta'ala, dan melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Semua perintahnya Allah Ta'ala mudah. Orang tidak bisa siam, boleh tidak siam. Nah, tidak bisa zakat karena miskin, boleh tidak mengeluarkan malam menerima zakat. Ya, orang fakir dia tidak mampu, dia berinfak, dia menerima infak. Tidak ada peraturan dunia yang bisa mengalahkan peraturannya Allah. Padahal Allah Ta'ala membuat peraturan masih memaafkan kita. Dosa apapun yang kita lakukan ketika kita mau bertobat diterima. Wa in tabu wa aqamus sholata. Jika mereka mau tobat dan menjalankan salat, maka Allah akan menerima tobatnya. Inilah nikmatnya kita melaksanakan perintah Allah. Dan ini harus kita sampaikan kepada saudara kita, ya, kepada tetangga yang lain. Enak kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu. Wastina binawahi, dan kita wajib menjauhi larangannya, karena Allah Ta'ala tidak melarang kita melainkan karena kasih sayangnya kepada kita. Makanya kita dilarang mencuri karena barang kita dicuri tidak mau. Dilarang berbuat zina karena keluarga kita dizina tidak mau. Dilarang kita mengurangi timbangan karena kalau kita membeli dikurangi timbangan tidak mau. Dilarang kita menipu karena kita ditipu juga tidak mau. Jadi cocok dengan otak manusia, fitrahnya. Makanya orang gila tidak kena hukuman, karena Allah Ta'ala mewajibkan hamba ini ketika sehat akal. Ketika sudah balik kok gila tidak dihukum. Tapi ketika dia berakal terus lupa tidak dihukum. Subhanallah. Yaksulu bihi ma kamalus sa'adah, maka akan diraih, yaksulu akan diperoleh bihima dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya ini, kamalus sa'ata fid dunya, sempurna kebahagiaannya di dunia. Tidak ada orang paling nikmat di dunia ini kecuali para anbiya, ya, kecuali para sahabatnya, pengikutnya, kecuali para ulama sunnah, walaupun banyak godaan, banyak fitnah. Karena apa? Mereka dibuat Allah Ta'ala senang. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah Ta'ala membuat kamu itu senang dengan iman, senang dengan takwa, dan Allah membenci kamu itu menjadi orang yang fasik. Nah, inilah kebahagiaan orang-orang yang menjadi kebahagiaan orang mukmin, kebahagiaannya adalah melaksanakan perintah Allah. Dan itu kita saksikan sendiri kalau kita sudah mampu menjalankan sholat wajib, sholat sunnah, bisa bangun malam, bisa siam, yaitu al-muharram yang lainnya, senang kita. Nah, dan tidak pernah kita tuh merasa dirugikan oleh Allah. Ya, berulang-ulang kita diwajibkan sholat, tidak pernah kita merasa kita ini diperkara oleh Allah Ta'ala, merasa senang. Dan ketika kita belum sholat ada beban, ketika sudah sholat senang hati kita. Wal akhirati, dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, inilah yaitu keutamaan kita beriman kepada Allah. Lil fardi, baik untuk personalia, untuk pribadi, wal mujtama, dan juga untuk masyarakat. Makanya kita ajak istri kita, anak kita, ya, keluarga kita, tetangga kita, mengajaklah
Mengajak satu orang dia ikut, kita mendapatkan pahala seperti yang mereka kerjakan. Tidak mau ikut, kita sudah dapat pahala dari Allah. Tidak ada ruginya orang yang menyuruh kebaikan. Nah, ini dijelaskan di dalam yaitu ayat man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh itu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, ya, yang wajib maupun yang sunnah, itu namanya beramal soleh. Siapa saja itu min dzakarin, baik itu laki-laki, karena Allah telah menjadikan manusia itu umumnya laki-laki dan perempuan. Au unsa, atau dia orang wanita. Kemudian fahuwa mu'min, maka dia itu adalah orang yang beriman. Ini perlu difahami, ya. Barang siapa yang dia beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, amal soleh itu ada amal perintahnya Allah Ta'ala yang wajib, perintahnya yang sunnah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan, dan juga meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Lalu wahwa mu'min, dia itu beriman, ya. Beda dengan orang munafik, beramal zahirnya tapi hatinya dia tidak beriman. Ini saya cari dulu suratnya ini. Surat An-Nahl nomor 97. Nah, surat An-Nahl nomor 97, An-Nahl itu. Kami ulang lagi. Barang siapa yang beramal soleh, melaksanakan yang wajib, melakukan yang sunnah. Siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan, maka Allah Ta'ala tidak memuliakan laki-laki karena jenis prianya, dan juga tidak menghina wanita karena itu wanita, bukan. Tetapi Allah memuliakan hambanya itu dengan amal soleh. Dalam satu ayat, ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah Ta'ala dan paling takwa. Dan ini betul, kalau orang ahli takwa mau mencuri tidak jadi, berzina tidak jadi, mau hutang tidak dibayar juga malu dia. Jadi orang yang baik. Tidak ada manusia yang di permukaan dunia yang paling baik, yang jujur, kecuali orang yang merasa diawasi oleh Allah, wa huwa mu'min. Berapa banyak orang pengusaha segala sesuatu dicatat sedetail mungkin, tapi itu buatan manusia. Ternyata pegawainya yang korupsi, pegawainya yang berbuat jahat. Padahal itu diteliti betul. Tapi orang mukmin itu merasa bukan diawasi oleh manusia, diawasi oleh Allah. Nah, karena Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengintai dirimu, selalu mengawasi dirimu. Inilah kebaikan orang mukmin. Jadi pekerja jujur walaupun tidak ditunggu oleh mandornya. Ketika dia menjadi seorang guru, dia jujur, datang tepat waktunya, pulang tepat waktunya. Subhanallah. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Yang nomor dua, bahwa mukmin, dia itu orang mukmin, orang yang bertauhid. Nah, ketika orang itu bertauhid dan beramal soleh, apa katanya Allah Ta'ala? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, mesti kami akan hidupkan dia ini kehidupan yang baik. Karena tidak ada ketenangan yang dimiliki oleh manusia di permukaan dunia ini kecuali orang yang mukmin dan beramal soleh. Bukan hanya Allah Ta'ala menjadikan dia hidupnya baik walaupun banyak gangguan orang, karena Allah Ta'ala menghilangkan rasa khaufnya, ya. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu orang-orang beriman, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut dan rasa kekhawatiran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di dunia menjadi bagus, baik walaupun banyak ujian. Yang nomor
berikutnya lagi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas orang-orang yang beramal soleh, yang bertauhid ini, pahala mereka paling baiknya imbalan disebabkan yang mereka kerjakan. Dan ayat ini menjelaskan yaitu syarat diterimanya amal. Pertama, amal itu harus ada contoh dari beliau. Itu namanya man amila salihan. Saleh menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan menurut kita. Ini persyaratan amal diterima satu apabila amal itu ada contoh mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Ta'ala menjadikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu suri tauladan yang paling bagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dibersihkan dadanya ini dari keinginan jelek, dan jin yang ada di tubuhnya itu jin muslim, bukan jin seperti kita yang kufur. Yang nomor dua, persyaratan orang yang beramal soleh diterima itu kalau dia ikhlas karena Allah, yaitu wa huwa mu'minun. Nah, ini menjaga keikhlasan itu berat, ya, karena keikhlasan itu tidak diketahui oleh orang lain. Berbeda amal zahir, ketika keliru saudara kita bisa menegur. Ketika orang sholat rakaatnya keliru, subhanallah. Tapi keikhlasan dalam hati. Makanya para sahabat merasa berat sekali menjaga keikhlasan ini. Ya, ini dua kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila kita ikhlas beramal ibadah kepada Allah Ta'ala, yang kita amalkan itu ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita tinggalkan yaitu buah oleh-olehnya, kenikmatan yang diperoleh bagi orang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa min samaratil imani bil malaikah, dan di antara buahnya, faedahnya orang beriman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk yang halus. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka melihat kita. Apa buahnya? Faedahnya pertama, al-ilmu, awalan al-ilmu bi'azamati khaliqihim, mengetahui betapa besar Allah Ta'ala, betapa agungnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat ini. Tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggi. Wa quwwatihi, dan juga kekuatan Allah Ta'ala mampu menciptakan malaikat. Wa sultanihi, dan juga yaitu mampu menguasainya. Nah, jadi malaikat itu lain dengan manusia. Malaikat itu dalam firman-Nya la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah. Padahal malaikat ini tidak merasakan nikmatnya dunia. Kenikmatan malaikat itu beribadah kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada malaikat yang membangkang, beda dengan manusia. Ini menunjukkan makhluk yang dimulakan oleh Allah Ta'ala yang tidak melakukan dosa, di antaranya malaikat. Dan kita hendaknya bersyukur pula kepada Allah, karena Allah Ta'ala menjadikan malaikat itu untuk mencatat amal kita. Ya, dan malaikat itu tidak tidur. Di mana saja sendirian kita, selalu ada pendampingnya. Dalam satu ayat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu ucapan yang kita bicarakan itu ada malaikat raqib yang mencatat kebaikan ketika yang kita katakan baik, dan ada atid yang mencatat ucapan kita yang jelek, dan itu dicatat. Dan nanti lembaran itu akan disampaikan kepada kita semuanya. Disebutkan di dalam surat Qaf ayat nomor 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang diucapkan oleh manusia, melainkan jika ucapan lebih baik, malaikat raqib mencatatnya.
Dan juga ketika jelek, malaikat atid mencatatnya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapapun beramal kebaikan walaupun satu biji sawi, Allah akan perlihatkan pahalanya. Dan siapapun orang beramal dosa walaupun satu biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan hukumannya. Ini faedahnya kita beriman kepada malaikat. Merasa kita diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa dicatat amal kita oleh malaikat. Kalau itu kita yakin, bagaimana kita mau dusta? Bagaimana kita mau bohong? Bagaimana kita mau mencuri? Bagaimana kita mau menzalimi orang? Inilah hikmahnya kita beriman kepada malaikat. Yang nomor 2, syukruhu ta'ala ala inayatihi bi ibadihi. Ya. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menjadikan malaikat itu untuk mengawasi hambanya yang berupa manusia ini. Kita harus bersyukur. Jadi tidak ada suatu pun yang lupa, amal satu yang baik yang orang lain tidak tahu dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang terselip. Kenapa? Khaisu wakkala bihim, yang mana Allah Ta'ala mewakilkan, ya, menyerahkan kepada yaitu manusia-manusia ini min haulail malaika. Jadi manusia ini, setiap manusia ada 2 malaikat, bahkan 4. Malaikat kanan kiri dan malaikat di depan dan di belakang. Ya, inilah pekerjaan malaikat yang harus kita fahami. Man yaqumu bi khifdihim, mana malaikat ini menjaga amal-amal kita, baik ditulis baik, jelek ditulis jelek. Wa kitabati a'malihim, dan menulis amal-amal kita. Makanya besok akan dijelaskan ini catatan-catatan amal. Dalam satu ayat, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang besok pada hari pembalasan dibagikan oleh Allah Ta'ala melewat tangan kanannya, berarti dia akan beruntung. Wa ghairi dzalika min masalihin, dan masih banyak lagi kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala menjadikan malaikat ini untuk mengawasi amal kita. Jadi kita tidak perlu banyak pengawas di dunia, karena pengawas di dunia ngantuk. Dan kalau kurang gajinya ya juga ngantuk pula, ditinggal pula. Kadang pula juga join dengan orang lain, ambil barang orang ini. Manusia. Tapi siapa yang bisa yaitu menggantikan malaikat? Tidak ada. Kalau malaikat, kalau kita beriman pada malaikat, tenang hati kita. Ya. Nah, inilah hikmahnya kita mengimani malaikat. Bagaimana kita mau melaksanakan kejahatan, sekecil apapun dicatat dan nanti ditimbang amal baik dan buruk kita. Salisan, faedah Allah Ta'ala menciptakan malaikat, atau kita harus beriman pada malaikat ini, mahabbatul malaikah, kita wajib mencintai malaikat. Bagaimana tidak kita mencintainya? Malaikat ini makhluk yang paling mulia, dibuat oleh Allah Ta'ala dari cahaya, tidak pernah maksiat, disuruh mengawasi kita, itu mau, ya. Dan kita tidak ngasih upah kepada malaikat, ya. Ala ma qamu bihi, atas apa yang mereka kerjakan, mereka laksanakan, min ibadatillahi ta'ala, yaitu berupa ibadah dia kepada Allah Ta'ala alal wajhil akmal, yaitu dengan sempurna. Malaikat itu ibadahnya sempurna, tidak seperti manusia. Wal istighfari lil mu'minin, dan malaikat itu memintakan ampun dosanya orang mukmin. Subhanallah. Ya. Jadi orang mukmin dimintakan ampun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 5. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ala innallahu wal ghafurur rahim. Surat Asy-Syura nomor 5.
Wal malaika, malaikat itu yusabbihuna, bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Allah. Jadi bukan hanya kita saja disuruh beribadah, malaikat itu bertasbih. Dan juga apa? Wa yastaghfiruna liman fil ardi, memintakan ampun dosa-dosa orang beriman di permukaan bumi ini. Ya. Jadi kita ini dimintakan oleh malaikat untuk diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kita tanpa kita menyuruh malaikat. Nah, ya. Inilah kebaikan. Dan ketika kita masuk masjid dikelilingi oleh malaikat, apa katanya malaikat? Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini. Ya Allah, rahmati. Ya. Dan ketika sudah selesai disebut di hadapan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kebaikan malaikat kepada kita. Walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kita, namun kita meyakini begitu. Allah Ta'ala menjadikan malaikat tidaklah yaitu enggan mencatat amal kita, dan tidak pernah enggan memintakan ampun dosa-dosa hambanya yang beriman, yang berupa kaum muslimin ini. Ini diantara hal-hal yang harus kita imani, ya. Jadi kalau kita beriman pada malaikat dengan keterangan tadi, menjadi orang yang jujur, menjadi orang beribadah kepada Allah, tidak malas. Karena apa? Allah Ta'ala mencatat amal kita, karena malaikat mencatatnya. Selanjutnya, wa min samaratil iman bil kutubi, di antara buahnya, faedahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Ta'ala itu banyak sekali, ya, diturunkan kepada Nabi yang dulu. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Suhufi Musa wa Ibrahim, dan juga yang lainnya. Dan kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah kitab ini banyak sekali. Karena kalau kita hidup terserah dengan pikiran kita, tidak akan kita bisa memiliki titik temu. Karena hawa nafsu satu dengan yang lain beda. Tapi kalau kita oleh Allah Ta'ala ditunjukkan ini caranya sholat, ini caranya siyam, caranya menuntut ilmu, tenang jiwa kita dan tidak berubah. Nah, ya. Lain dengan peraturan manusia, ganti orang, ganti peraturan, dan bingung terus. Karena manusia ketika dia menduduki kedudukan ingin bagaimana punya wibawa pada orang. Tapi kalau kita kembali kepada Islam, enak. Tidak ada perubahan sholat maghrib menjadi 5 atau 6 sampai hari kiamat, tidak ada. Yang haram tetap yang haram, yang halal tetap yang halal, yang wajib tetap yang wajib, yang sunnah tetap yang sunnah, yang makruh tetap yang makruh, tidak berubah. Enak. Kalau kita menjumpai peraturan yang tidak berubah, itu nikmat dan mudah kita cerna. Ketemu siapapun hukumnya sama. Seperti kita beda, ya, suku kita beda, pula keluarga kita. Tapi ketika kita sholat maghrib 3 rakaat, tidak ada kesibukan, tidak ada resah di antara kita. Karena apa? Sholat itu Allah Ta'ala yang menyuruh kita, dan Nabi yang memberi contoh kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, ya. Pertama samaratnya, buahnya al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala. Ya, ilmu dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kitab ini merupakan bicaranya Allah, ilmunya Allah. Wa inayati bi khalqihi, dan karena Allah Ta'ala ya selalu memperhatikan makhluknya, selalu kasihan kepada hambanya ini. Makanya diberi peraturan supaya tidak diseret ke sana kemari. Haitsu anzala likulli qaumin, yang mana Allah telah menurunkan setiap kaum itu kitab yahdihim bihi, untuk menunjukkan kaum saat itu. Cuma kitab dahulu Taurat sudah berhenti ketika meninggalnya Nabi Musa. Injil sudah selesai ketika meninggalnya Nabi Isa. Zabur selesai ketika meninggalnya Nabi Daud. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat. Nah, ya, ini kenikmatan umat di akhir zaman. Kita betul-betul harus bersyukur
berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena kitab yang Allah turunkan kepada kita tidak berubah sampai hari kiamat. Tidak ada peraturan dunia yang dibuat oleh manusia yang tidak berubah. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah, hadis dijaga oleh Allah Ta'ala. Sampai kalau ada Quran yang di-download keliru, dijamin ulama sunnah tahu, disuruh membakar Quran itu, suruh kembali kepada cetakan di Madinah. Makanya kalau kita yaitu mendownload yaitu Al-Quran harus hati-hati, karena banyak pula orang-orang yang ingin menyalahgunakannya. Lebih baik kalau itu Al-Quran Android yang itu bagus, itu ada cetakannya seperti di Madinah, itu bagus sekali. Selanjutnya, maka Allah Ta'ala berfirman, faedahnya Quran ini di dalam surat Yunus ayat nomor 57. Di situ tidak disebutkan, namun perlu kita sampaikan. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yaitu surat Yunus ayat nomor 57. Wahai manusia. Ini menunjukkan Quran harus menjadi pegangan semua manusia. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sudah datang keterangan, nasihat-nasihat dari Allah. Rabbikum itu maknanya yang menciptakan dirimu. Yang mana kitab Al-Quran ini dikatakan oleh Allah Ta'ala Shifa'un lima fis sudur, menjadi obat untuk penyakit gelisahnya jiwa. Siapapun yang gelisah, baca Quran. Kok belum tenang, baca lagi seperti obat, makan obat kok belum sembuh sampai pada dosis yang ada. Ternyata untuk ketenangan jiwa tidak sulit. Selalu membaca Al-Quran dan difahami maknanya, dijamin ketenangan jiwanya. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran dan memahami maknanya tentunya, maka menjadi tenang jiwamu. Dan itu bisa antum coba setengah jam ya, baca ayat lalu difahami maknanya, kita akan berketagihan untuk membaca lagi. Wasifan lima fis sudur wahudan, dan petunjuk. Maka Allah menjadikan Quran petunjuk, yang lainnya bukan petunjuk. Warahmah, dan juga menjadi sebab mendapatkan rahmat orang-orang yang beriman. Karena itu para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan ketenangan hidup walaupun banyak rintangan-rintangan, karena Allah Ta'ala menjadikan sejuknya hati kaum muslimin dengan memahami Al-Quran dan juga dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, sanian, zuhuru hikmatillahi ta'ala, nampak hikmah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Seandainya Allah Ta'ala tidak berbuat baik kepada kita, tidak perlu diturunkan ayat, tidak perlu ada Quran diturunkan kepada kita. Khaisu syara'a fi hadhil kutub, yang mana Allah mensyariatkan di dalam kitab-kitab yang dahulu, likulli ummatin, masing-masing umat, ma yunasibuha, sesuai dengan kondisi dulu. Ya, umat dahulu lain dengan umat sekarang. Tetapi wa kana khatamu hadhil kutubil Qur'anul azim, cuma Allah Ta'ala mengakhiri kitab ini, yaitu dengan Al-Quran yang maha agung, munasiban, cocok li jami'il khalqi, untuk semuanya makhluk, fi kulli asrin, kapan saja waktunya, wa makanin, di mana saja tempatnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, inilah kekurangan kita kaum muslimin membaca Al-Quran. Ya, maka kita hendaknya ada jadwal untuk membaca Quran, difahami maknanya.
supaya benar-benar kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Karena Allah Ta'ala menjadikan tenangnya jiwa bukan harta yang banyak, tetapi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Ya, jadi buat jadwal, kalau kita bisa tidur 4 jam, 3 jam, jadi bisa 1 jam baca Al-Quran. Ya, difahami maknanya, walaupun belum terampil, yakin ketenangan jiwa akan ada. Bahkan juga menjadi sebab sembuhnya penyakit. Selanjutnya pula, salisan yang nomor 3, faedah daripada kita beriman pada kitab Allah Ta'ala, syukru nikmatillah ala dzalika. Kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ternyata kita hidup ini telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kitab untuk mengatur hidup kita. Dan Quran ini membahas semua apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, masalah jual beli ada dalam Al-Quran, pinjam meminjam ada dalam Quran, masalah menikah juga ada, irigasi juga ada, ya pertanian juga ada, semua ada, sampai buang air itu diatur oleh Allah. Ya, kita masuk ke kaki mana dulu, apa yang kita baca sebelum kita masuk WC, menghadap kemana kita kalau kita sedang buang air itu, lalu kita keluar kaki mana dulu, lalu membaca apa, itu ke WC seperti itu. Masuk rumah juga begitu, bertemu dengan istri juga diatur. Mana peraturan di dunia ini yang sudah dikemas sekian tahun yang semisal Al-Quran? Tidak ada, karena yang dirumuskan oleh mereka itu dari pikiran manusia. Tapi Al-Quran wahyu Allah. Nah, ini yang perlu kita merasa beruntung jika kita mau mengkaji Al-Quran ini dan juga memahami maknanya. Makanya kita lihat ketika para santri dia membaca, memahami, berubah akhlak mereka dan menjadi orang yang baik. Berbeda dengan orang mempelajari ilmu duniawi, tidak menjamin menjadi baik. Karena Allah Ta'ala menjamin ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Kemudian berikutnya, wa min samaratil iman birrusul. Apa buahnya, apa faedahnya kita beriman kepada utusan Allah? Utusan Allah Ta'ala itu jumlahnya banyak, sedangkan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis hanya 25. Laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh telah kami utus kepadamu beberapa utusan. Ada sebagian kami sebut namanya dan ada sebagian yang tidak kami sebut namanya. Jadi utusan Allah itu jumlahnya banyak. Di antara yang Allah kabarkan kepada kita 25. Ya, lalu apa faedahnya? Kita ini kalau memberi barang tahu faedahnya, tahu manfaatnya, senang. Ya. Karena apa? Kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta, bisa menikmati dan kita bisa mengambil faedahnya. Di antara faedahnya beriman kepada utusan Allah melebihi daripada faedahnya dunia dan seisinya. Pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi khalqihi. Ilmu tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Ta'ala selalu memperhatikan kepada makhluknya. Tidak dibiarkan kita ini terlantar karepmu dewi, tidak. Tapi Allah Ta'ala menjadikan manusia, ini loh peraturannya. Dan peraturan itu tidak bisa dikalahkan oleh peraturan manusia. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, yang berhak untuk mengatur manusia. Sebagaimana orang ketika dia memproduksi sepeda motor, maka kita ketika membeli sepeda motor kita punya buku panduan. Panduan buku itu dikeluarkan dari pabrik sepeda motor. Nah, kami tidak menyamakan seperti itu, enggak. Ketika manusia membuat sesuatu ada peraturannya, maka Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala yang berhak mengatur hidup kita.
Hanya ketika semuanya utusan Allah Ta'ala, menerima ketentuan dari Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, menjadi orang paling baiknya dunia, bermanfaat untuk orang lain, dan menjadi paling baiknya di alam kubur maupun di alam akhiratnya. Haitsu arsala ilaihim ulaika rusula, yang mana Allah Ta'ala mengirim atau mengutus kepada mereka itu pada hamba manusia, ulaika rusula, beberapa utusan al-kirami yang mulia, lil hidayati, untuk menunjukkan kita, wal irsad, dan juga untuk, sama saja irsad itu maknanya menunjukkan. Jadi ini loh yang halal, ini loh yang haram, ini perintah kerjakan ya, ini larangan kamu harus tinggalkan, ini yang baik kamu ambil, ini yang mubah kamu boleh memilih. Nah, inilah tugas kewajiban dari utusan Allah. Nah, kita ini kalau sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ya harus mengambil dari prinsip-prinsip beliau ya. Mustahil kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW tapi kita tidak tahu dakwahnya beliau, lalu tidak mau mengamalkannya. Mengaku dia ini fulan, ini anaknya si fulan, tetapi dia tidak pernah berjumpa, tidak pura-pura mengamalkan apa yang diperintah oleh bapak ibunya. Gimana dia mengaku sebagai orang tuanya? Nah, inilah yaitu faedahnya kenapa Allah Ta'ala mengutus beberapa utusan untuk kita semuanya, agar menunjukkan kita jalan yang benar. Dan ketika utusan menunjukkan kita itu bukan dari akalnya, diturunkan oleh Allah Ta'ala Quran. Nah ya, jadi diutus, wahai Nabi, inilah Al-Quran, bacakan kepada mereka, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi menjelaskan kepada mereka ayat yang turun untuk mereka ini, tidak mengurangi Nabi ini dan tidak pula menambah, tidak pula merubah. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu yang disampaikan, dan beliau tidak pernah pula menyimpan ilmu. Makanya ketika pada hari Arafah dia mengatakan ala qad ballaghtu, sudah belumkah aku ini menyampaikan kesempurnaan Islam kepadamu? 3 kali. Jawabnya para sahabat, na'am qad ballaghta ya Rasulullah. Betul, wahai Nabi, engkau telah menjelaskan segala sesuatu yang ada dalam Quran, sehingga tidak perlu lagi kita tambahan dari orang-orang ahli bid'ah, orang-orang khurafat, orang-orang yang sifatnya tidak benar. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini yaitu hari Arafah, telah aku sempurnakan agamamu ini wahai Nabi, dan juga aku sempurnakan nikmat untuk mereka, dan Allah Ta'ala ridha jika Islam itu sebagai agama kalian semuanya. Jadi Islam tidak perlu ada tambahan budaya ya. Ini Islam Barat, Islam Timur, Islam Arab, itu kerjanya orang ingin merusak Islam ya. Terkadang Islam itu dibuat oleh mereka yaitu ya, sebagai penunjang untuk keberhasilan mereka. Dicarikan dalil-dalil dari Islam supaya orang bisa menerima. Tapi suatu saat sisi digusur Islam ini, dicaci maki loh, ya. Kan tidak benar mereka. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Ini belum bisa ya. 1 menit lagi. Ayo. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Disebutkan dalam surat Shaf nomor 9 atau surat At-Taubah nomor 33. Huwallazi, Allah Ta'ala yang arsala mengutus rasulahu utusannya bil huda, diutus dengan mendapatkan petunjuk, wa dinil haqq, dan juga agama yang benar, liyudhhirahu, untuk mengalahkan semua agama. Nah, walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrik itu benci. Makanya kita perlu sampaikan Islam ini sekalipun mereka tidak senang. Dan ketika Islam dicaci itu tidak merugikan orang muslim
Ya, tetap Allah akan memberi hidayah kepada hambanya, dan tidak ada agama yang meluas di permukaan dunia ini, terutama sekarang dengan perkembangan internet ini, melainkan semua negara dimasuki oleh agama Islam, dan banyak pula orang-orang yang kembali kepada sunnah. Wallahu a'lam. Di azan dulu apa gimana nih biasanya? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Kita lanjutkan faedah manfaat Allah Ta'ala mengutus seorang utusan, bukan merugikan kita, bukan minta sesuatu kepada kita, tetapi agar menyampaikan yang hak yang dari Allah Ta'ala kepada kita. Ini termasuk baiknya seorang utusan, tidak ingin untuk mendapatkan upah dari kita, semata-mata ikhlas ingin berbuat baik kepada umatnya. Ya. Dengan dasar ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah Ta'ala yang mengutus utusan ini agar menyampaikan yang benar dan supaya agama yang lain itu kalah. Kenapa? Agama yang lain buatan manusia, sedangkan agama Islam wahyu Allah.
Bagaimana Al-Khaliq pencipta dikalahkan oleh makhluknya? Mustahil. Makanya tidak ada orang bisa membantah Islam. Ujung-ujungnya Fir'aun, ujung-ujungnya Namrud melakukan kekasaran, bunuh si dia. Nah, ya. Tapi Islam mengajak kita berpikir yang bagus. Ya. Kalau itu kita fahami bahwa tugas kewajiban seorang untuk menyampaikan yang hak, maka kita sebagai umatnya wajib menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, karena dakwanya beliau berhasil walaupun banyak tantangan, dan menjadi sebab kota Mekah dimenangkan oleh beliau atas nikmat Allah Ta'ala dengan dakwah. Demikian juga di kota Madinah, bahkan menyebarnya pula Islam di Timur Tengah saat itu. Ini faedahnya dakwah Islam, ya, dakwah yang disampaikan oleh beliau dari ayat Al-Quran, hadisnya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu. Yang nomor 2, Sanian syukruhu ta'ala ala hadhihi nikmatil kubra. Kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita hidup ini bukan dibiarkan oleh Allah Ta'ala terserah kamu sendiri lalu dihisab oleh Allah, tidak. Dikasih kita panduan hidup. Nah, ya. Orang itu perlu pegangan, makanya suruh ya, itu punya tangan suruh pegang supaya tidak diseret oleh orang. Nah, ya, makanya Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, maknanya Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kamu berpecah belah. Berpecah belah itu karena kita menyimpang dari Quran, menyimpang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kenapa kita tenang sholat maghrib 3 rakaat, karena tuntunannya 3 rakaat. Tenang pula ketika ada yaitu siam, yaitu Al-Muharram 9, 10, ada lagi mengatakan 11, karena ada dalil. Tenang pula sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, karena ada peraturan, dan peraturan itu tidak pernah direvisi, diubah, tidak. Karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan din ini. Ini yang harus kita syukuri. Jadi ibadah kita tidak ada perubahan. Semenjak dulu sholat subuh 2 rakaat sampai hari kiamat 2 rakaat. Dan kita kalau mau sholat subuh di mana-mana tempat, kalau imamnya mengikuti sunnah, senang hati kita ini. Walaupun itu bukan saudara kita, bukan kerabat kita. Tapi kalau kita orang berpegang sunnah menjumpai kerabat kita jadi imam ini mengamalkan sholat yang mungkar, kita sakit hati, sekalipun bapak kita sendiri. Nah, inilah perlu kita fahami, yang harus kita syukuri, syukruhu ta'ala ala hadhihi nikmatil kubra. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar dengan diutusnya utusan ini. Yang nomor 3, mahabbatur rusul. Kita wajib mencintai utusan Allah. Mencintai utusan Allah bukan berarti kita beribadah kepada Nabi, tidak. Mencintai utusan Allah karena mereka menyampaikan risalah dari Allah. Nah, ya. Makanya dalam satu syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya Allah Ta'ala dan utusannya. Jadi kita bukan beribadah meminta manggil-manggil kepada Rasulullah SAW, bukan, tapi kita amalkan perintahnya. Ketika beliau menyuruh kita sholat, kita ikuti. Ketika menyuruh kita siam, kita amalkan. Ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasul. Maka Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kamu itu cinta kepada Allah, syaratnya fattabi'uni, ikutilah sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW bersumber dari wahyu. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Ini nikmatnya kita kembali kepada prinsipnya beliau, walaupun toh orang tidak mau, karena kita beramal untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beliau, Allah telah berfirman, man amila salihan fali nafsi,
wa man asaa fa'alaiha. Orang beramal soleh untuk dirinya sendiri, berbuat jahat juga kembali hukumannya untuk dirinya sendiri. Yang nomor 3, wa tauqiruhum, dan kita harus memuliakan mereka karena Allah Ta'ala memuliakan utusannya. Bagaimana kita tidak memuliakannya? Memuliakan para utusan Allah Ta'ala, mengamalkan sunnahnya. Wassana'u alaihim, dan memuji kepada utusan Allah. Kita puji karena Allah Ta'ala memuji mereka. Bima yaliku bihim, yang layak kita puji. Tapi pujian bukan berlebih-lebihan, ya, sehingga dinobatkan utusan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, bukan. Kita puji kebaikannya, dakwahnya, kita sebarkan pula, kita amalkan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Kenapa? Li'annahum Rasulullah Ta'ala, karena mereka itu utusan Allah. Bagaimana kita tidak memuji utusan Allah? Yang itu Allah Ta'ala yang mengutus, dan Allah Ta'ala mengutus mereka untuk kita, untuk kebaikan kita. Demikian juga wa khulasatu abidihi, dan menjadi pilihan, khulasah menjadi pilihan hamba Allah. Jadi utusan Allah Ta'ala manusia yang paling baik. Makanya dikatakan al-Mustafa, al-Mujtaba, al-Murtada. Utusan Allah Ta'ala yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Qamu lillahi bi ibadatihi, maka para utusan Allah Ta'ala melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan beribadah kepadanya. Padahal perjuangan para nabi ini ujiannya lebih berat daripada kita sebagai umatnya. Wa tablighi risalati, dan menyampaikan risalnya Allah ini, amalnya, kebaikannya para utusan Allah, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan dari pemikirannya atau dikurangi atau ditambah, tidak. Yang disampaikan oleh Allah itulah yang disampaikan, yang dilarang itulah yang dilarang. Wan nuskhi li ibadihi, dan juga para utusan yang menasihati, wan nuskhi li ibadihi, dan juga menasihati hambanya, mana utusannya, agar menasihati orang-orang yang beriman atau orang yang kufur. Was-sabri ala adahum, dan bersabar atas penganiayaan. Setiap para utusan mesti dibenci, karena Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan setiap nabi itu mesti dimusuhi. Nah, jadi kalau para nabi dimusuhi, apalagi pengikutnya. Cuma yang paling berat itu nabinya, sampai beliau kan mau dibunuh. Nabi siapa yang dibunuh itu? Nabi Zakaria dibunuh dia. Ya, begitu kejamnya mereka. Padahal para anbiya itu tidak menyampaikan kecuali yang hak dan tidak memaksa. Wama alaika illal balaghul mubin. Tapi watak orang yang tidak mau beriman memang berseberangan dengan orang beriman. Ya, tetapi tetap mereka bersabar. Wasbiru wasabiru. Nah, bersabar dan jadilah orang yang bersabar, karena Allah Ta'ala akan menolong hamba yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong hambanya yang bersabar. Gitulah ya ikhwah, keterangan singkat penjelasan tentang kesimpulan beberapa iman kita kepada Allah Ta'ala, malaikat, dan juga Rasulnya, dan juga kitab. Dan insyaallah waktu yang lain akan kita lanjutkan keimanan kita kepada hari akhirat dan juga qada dan qadar. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Bagaimana niatnya ketika kita melakukan ini itu tidak sampai putus asa. Karena kadang ada gangguan, ada halangan, kita berhenti. Jadi kita itu memang diuji. Mencari ilmu itu lain, jangan cari duit. Mencari duit banyak yang tidak putus asa, rugi itu masih berangkat menjual lagi. Karena apa? Karena kebutuhan duit itu untuk setiap hari. Kalau kita tidak
kerja nggak makan. Sedangkan ilmu itu kebutuhan untuk perbaikan hati. Manusia lebih lupa dengan urusan hatinya, kebaikan dirinya. Nah, jadi kalau kita punya prinsip seperti itu, ya, bahwa menuntut ilmu itu lain dengan mencari rezeki, kepanasan, kehujanan juga datang. Ya, disaingi orang juga tetap dia kerja. Ya, karena kalau tidak kerja dia tidak dapat duit, nggak makan dia. Maka kalau kita tidak punya ilmu, rusak hati kita. Rusaknya hati kita lebih berat daripada laparnya perut. Karena laparnya perut kita bisa minta tetangga. Kalau laparnya hati kita tidak bisa minta ilmu. Ilmu tidak bisa dibagikan. Ilmu al-ilmu bitta'allum. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Maka kita hendaknya membiasakan diri. Itu tadi ada jadwal. Ya, baca Al-Quran supaya tidak malas. Tapi kalau kita sudah biasa baca Al-Quran, jangan mencoba libur. Mencoba libur 2 kali 3 kali untuk selamanya mengulangi berat. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka sudah berpaling, dipalingkan oleh Allah. Ya, jadi kita punya hafalan Quran, punya kitab. Ada waktu tetap terus ini saya masuk ke urusan perut saja yang saya harus ada waktu untuk membaca kitab Allah. Ya, ada waktu untuk menuntut ilmu. Antum menuntut ilmu ini, kita menuntut ilmu itu lebih manfaat daripada menuntut urusan dunia. Karena urusan dunia kita bisa pinjam, utang boleh, minta bisa, minta ilmu tidak bisa. Karena ilmu ala ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa kita peroleh dengan belajar. Jadi semangat ini yang harus muncul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh membela agama kami, akan kami tunjukkan jalan. Jadi semangat yang kuat dan tidak berhenti. Ya, kecuali ada udhun namanya sakit. Namanya sakit, orang kerja saja tidak kerja kalau dia sakit. Tapi menuntut ilmu, alhamdulillah sekarang itu lebih mudah. Ya, kita taruhlah ada halangan tidak bisa hadir, kita bisa merekam. Dan masih banyak pula TV sunnah yang lain, sempatkan kita untuk mendengarkan mereka agar hati kita menjadi hati yang lapang. Sebab kalau sudah ada ilmu, hati kita bersinar. Dengan bersinar itu akan menunjukkan kita kepada jalan yang baik. Tapi kalau tidak menuntut ilmu, maksiat tambah petang, bintik-bintik hitam. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun, tetapi hati mereka tertutup hitam pekat karena dosa mereka sehingga tidak bisa berbuat kebaikan. Baik, begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i dan juga beramal dan juga bisa mendakwai saudara-saudara kita dengan penuh kesabaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.